Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report atau laporan lapangan, bocoran soal SKD kedinasan TKP tes karakteristik pribadi. Wajib tonton sampai selesai supaya nanti lulus ujian, oke? Kemarin nggak ada FR ya. Sedikit cerita, saya cari untuk TKP berkat grup ini enggak. Jadi TKP tidak berbeda jauh dari FR yang ada di grup ini soal-soalnya. Kemudian di TKP nanti ada kalau soal di pojok kiri atas soal sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, IT. Aspek yang banyak muncul di soal saya itu tentang sosial budaya dan IT. Oke. TKP pendapat kita mengenai suatu masalah kelompok beradaptasi kerja dalam masyarakat majemuk dan lain-lain. TKP butuh pemahaman dari apa yang dimaksud oleh soal tersebut dengan menggunakan kecepatan dalam membaca soal supaya tidak banyak menyita waktu. Model soalnya kalau tidak salah tadi mengenai aspek penilaian diri, aspek inisiatif, aspek pemimpinan, aspek efisiensi dalam bekerja dan lain sebagainya. DFR dari orang yang daftar IPDN, TKP lihat aspeknya aja di pojok kiri atas, tapi hati-hati kejebak. Kalau TKP jawabannya banyak ngejebak banget, kan hampir mirip-mirip semua, tapi banyak tentang teknologi sama sosial budaya dan pelayanan publik. Intinya fokus bacanya. Kukira soalnya bakal kayak sudut pandang kita sebagai karyawan atau ASN, tapi aku dapatnya malah sebagai ketua RT, RW, Karang Taruna, sama ketua kelas. TKP gak jauh beda sama kisi-kisi dan FR yang di-share. Sesuai kisi-kisi aja dan hati-hati, itu soal sama kayak TWK, perbuatan mulia semua tapi menuntut agar lebih bijak aja. Kalau TKP ikutin aja indikatornya, jangan melenceng, walaupun di nalar juga masuk, ada 5 indikator tahun ini. Jaringan kerja, profesionalisme, sosial budaya, TK, lupa satu lagi. Oke, kita bahas satu persatu, kita bedah, oke? Tadi kan di FR ada sosial budaya, betul indikatornya. Sosial budaya dan budaya artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan masyarakat. Indikator sosial dan budaya, toleransi terhadap keberagaman budaya, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, penghormatan terhadap identitas budaya, kesadaran terhadap hukum dan HAM. Kemampuan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Ciri soal terdasar terdapat unsur kebijakan publik untuk umum. Petunjuknya pilih yang mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi walau terkesan tegas. Petunjuk lain, pilih jawaban untuk respon terhadap lingkungan masyarakat, bersosialisasi, budaya masyarakat, toleransi terhadap keberagaman budaya. Teknologi informasi dan komunikasi, tadi kan keluar di FR. TIK merupakan kemampuan serta kompetensi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dan berkomunikasi. Indikatornya mampu memahami dan menggunakan alat teknologi informasi komunikasi, penguasaan di bidang teknologi komunikasi secara efektif. Antusiasme dan penguasaan bahan bersikap positif. Ciri soal memunculkan unsur teknologi atau yang bersifat komputerisasi. Petunjuknya pilih sesuatu yang paling maju dan canggih. Petunjuk lain, kalau hoax cari tahu dulu kebenarannya. Kemauan untuk belajar teknologi, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Pokoknya arah-arahnya ke situ ya. Kemudian tadi di FR juga ada profesionalisme. Profesionalisme adalah kemampuan serta kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga berkomitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai karyawan. Indikatornya kemahiran dalam mempergunakan peralatan, kesiapan tanggung jawab dalam pelayanan, disiplin, sikap pegawai memiliki keterampilan, sikap pengetahuan.
Ciri soalnya terdapat gangguan dalam pekerjaan atau pekerjaan yang membutuhkan skala prioritas. Jadi ketika Anda sedang bekerja ada gangguan, itu baik dari pihak keluarga maupun dari rekan maupun dari pelanggan. Jadi harus ada skala prioritas dalam pelayanan. Ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Petunjuk pilih untuk tetap fokus terhadap pekerjaan sendiri apapun gangguannya. Petunjuk lain mementingkan masalah pekerjaan dulu baru pribadi. Bekerja sesuai job desk dan SOP, standar operation prosedur. Menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan perundang-undangan. Menjaga kerahasiaan, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Itu tadi profesionalisme. Sekarang pelayanan publik. Pelayanan publik juga keluar di FR ya. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan layanan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka. Indikatornya fasilitas fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati. Ciri soal memunculkan suatu kebijakan yang bersifat umum. Petunjuk pilih yang berorientasi kepada masyarakat dan orang banyak. Cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Petunjuk lain melayani dengan hormat dan sopan dan tanpa tekanan. Tadi juga keluar jejaring kerja. Jejaring kerja itu merupakan suatu kegiatan dalam berorganisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari suatu organisasi atau dengan organisasi lain sehingga akan memudahkan dalam mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Indikatornya saling memahami dan menghargai, memberikan dorongan dan dukungan, keaktifan dalam bermitra, kontribusi mitra dalam upaya pencapaian tujuan, kemampuan bekerjasama dengan kelompok. Pokoknya dominannya kerjasama dengan rekan, kerjasama dengan kelompok, aktif dalam bermitra. Ciri soalnya memunculkan unsur adanya pergaulan dan koneksi pada satu orang ke orang lain. Jadi mungkin tidak individualis ya. Harus bisa bekerja secara individu maupun secara kelompok. Petunjuk pilih jawaban yang memiliki sikap supel dan terbuka kepada semua orang. Oke. Petunjuk lainnya kemauan ingin kenal dengan orang lain. Jadi tidak apatis ya. Ingin mengenal dengan orang-orang sekitar, kerja tim, supel, bangun relasi. Oke, kita ke contoh soal. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan dari hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat yang dilewati, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut, mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawabannya adalah yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ini topiknya adalah sosial budaya, indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari bukan saat jalan-jalan saja. Poin yang keempatnya adalah yang D, jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. Jadi kalau ngejawab TKP jangan ada yang kosong ya karena semuanya memiliki poin. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah jawabannya yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Itu poinnya 5. Topiknya orientasi pada pelayanan, indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik.
Agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Oke. Yang poin 4-nya menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. Soal selanjutnya, Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda. Jadi TKP itu jawabannya hampir mirip-mirip ya, hampir tipis-tipis lah perbedaannya, kayak yang sama semua. Kira-kira jawabannya yang mana ini? Yang poin 5-nya adalah C, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Karena kalau meninggalkan pekerjaan itu tidak profesional ya. Topik profesionalisme saat bekerja, indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan harus didahulukan, komitmen terhadap profesi, jadi tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum, sifatnya tidak yang terlalu penting. Pokoknya gini ya. Tipe-tipe soalnya kayak gini, 3 baris, pilihannya banyak, panjang juga. Apalagi kalau berpikir lama itu bisa menguras waktu. Soal berikutnya, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi. Berdebat kusir, sikap Anda mengatasi hal ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang poin 5-nya adalah yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Topik teknologi informasi dan komunikasi, kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Jadi kita jangan sembarangan mempercayai berita yang tidak teruji ya. Ini salah satu dari indikator TIK, yang TIK sering keluar ya di FR, TKP, TIK. Oke. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Saya akan mencari kebenaran. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yang C ya. C poinnya 5. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Ini adalah topik profesionalisme. Topik profesionalisme juga banyak keluar di FR. Indikator sikap pegawai yang baik, tidak perlu ikut campur masalah orang lain, lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita. Nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Soal berikutnya, siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, apakah wajar? Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Harusnya dia mendengarkan saya dahulu lalu baru berbicara. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Kira-kira jawaban mana yang lebih tepat? Jawaban yang poinnya 5 adalah yang C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara.
Topik kemampuan bekerja dalam kelompok. Kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita. Berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu Anda wajib memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Jadi ketika ada orang yang berbicara, kita harus diam dulu, jangan memotong. Itu etikanya. Kalau orang berbicara itu sudah selesai, baru kita boleh menyampaikan pendapat kita. Oke, itu poin 5-nya. Siang ini ada sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan, langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua, melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain, memberikan pengertian kepada yang lain, dan melayani kakek tersebut. Jawabannya adalah, poin 5-nya adalah yang E. Topik orientasi pada pelayanan. Pelayanan publik ya. Pelayanan publik kan indikatornya banyak yang keluar di FR. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas kita boleh mendahulukan kakek tersebut. Oke. Tadi ada TKP, ada aspek pengendalian diri, aspek inisiatif, aspek kepemimpinan, aspek efisiensi dalam bekerja. Pokoknya harus rajin latihan, baca cepat, hati-hati soal dan opsi panjang ya. Tadi soal-soalnya banyak yang 3 baris, harus fokus dan baca cepat, harus sering latihan soal. Kata kuncinya, carilah kata kunci yang paling mendekati dengan kode soal di pojok kiri atas, yaitu sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, IT, jejaring kerja. Tadi sudah dibahas di soal ya. Soal-soal mana yang jejaring kerja, soal-soal mana yang profesionalisme, yang pelayanan publik, tipe-tipenya seperti itu, oke. Atur waktu pengerjaan soal, TWK 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIU 40-50 menit. Tadi ada saran TKP dulu, TWK, kemudian TIU. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Kalau menurut Anda TKP lebih mudah ya TKP dulu. Kalau menurut Anda TWK lebih mudah ya TWK dulu. Kalau TIU lebih mudah ya TIU dulu. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Apalagi di TKP itu setiap jawaban ada poinnya. Satu soal 54 detik. Jadi 100 soal itu waktunya 90 detik, 90 menit. 90 menit dibagi 100 soal itu berarti 54 detik satu soal, kurang dari 1 menit. Pokoknya soal yang lebih dari 54 detik lewat dulu, jangan muter-muter di soal yang susah. Oke. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Banyak kan di buku-buku yang CPNS itu yang membahas trigonometri, bangun ruang, volume, itu kan gak keluar di FR. Ya udah, jangan dipelajari dulu. Pelajari dulu yang keluar di FR, oke? Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan, karena waktunya mepet. Jadi Anda harus cepat, tetapi juga harus tepat. Dan untuk memiliki kualitas seperti itu, Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang satu soal dengan waktu 90 menit. Kalau pas tryout Anda sering lulus, maka pas nanti ujian sungguhnya juga akan lulus. Perbanyak berdoa, beribadah, jauhi dosa, oke? Karena dosa akan menghalangi doa kita. Jadi kayak pipa mampet. Semoga kalian lulus SKD, SKB, dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.